Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Jadi Silakan, pamungkas ini. dari Pamungkas. Semuanya sudah disampaikan ini. Jadi gini, kita tarik lagi ke belakang ya. Perbedaan 2014 dengan 2019. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Said. Ada satu kamar yang dimasukkan, kamar eksekutif pemilihan presiden dalam pemilu yang serentak. Problemnya kan di situ sebenarnya. Ya. Problem utamanya itu bukan sekedar masalah jadwal penyelenggara tadi, tapi ada satu kamar yang dipaksakan masuk di 2019. Dan efeknya kita sudah merasakan. Terus sekarang kita coba untuk menghindarkan efek itu. Makanya sejak awal kan Partai Gelora sudah mengajukan judicial review untuk mengeluarkan kembali kamar eksekutif ini dari pemilu yang serentak. Karena targetnya tetap akan ada problem. Nggak mungkin nggak ada. Bang saya sudah menjelaskan tadi runut tuh. Pekerjaan selama 7 hari yang dilakukan oleh KPPS. Itu tetap akan ada kelelahan. Artinya potensi kehilangan nyawa itu juga tetap ada. Mungkin dengan tadi memperpendek waktu, maka kehilangan nyawa jadi lebih sedikit misalnya. Tapi kan nyawa tetap akan potensi hilang tuh masih ada. Wong 4 kotak saja ada yang meninggal, apalagi ditambah dengan 1 kotak. Ini salah satu problem. Ini harusnya kemudian diurai. Tapi kan ini sudah berlalu ya. Meskipun MK akhirnya memutuskan bahwa itu akan ditinjau lagi, bukan di sekarang, tapi di periode berikutnya. Itu kan akhirnya putusan MK seperti itu. Nah, karena ini sudah terlanjur, maka memang yang harus dilakukan memang kepada penyelenggara. Mengubah tatanan mekanismenya. Misal, kalau KPPS itu bekerja 7 hari itu harus runut, mungkin rekrutmen dicoba lebih diajukan. Sehingga pekerjaan ini bisa dicicil. Kemudian termasuk tadi masalah undangan. Undangan C6 itu kan bisa juga kemudian diberikan, ini secara misalkan ya, ini kan bisa diubah. Gitu. Diberikan lebih awal dan sebagainya. Atau dengan metode yang lain yang tidak memberatkan. Tapi ini kan kita nggak tahu situasinya seperti apa. Karena ada regulasi yang sudah terbentuk. Nah, menurut kami sebenarnya, mau tidak mau memang KPU akan mencari celah bagaimana menyiasati problem yang dihadapi oleh KPU. Salah satu sudah ketemu 2 panel. Menurut saya ini bagus. Tidak ada pilihan yang lain memang, belum menemukan yang lain, bukan tidak ada pilihan. Belum menemukan pilihan yang lain di tengah dengan regulasi yang sudah ada. Maka 2 panel itu coba disampaikan kepada publik. Mungkin ini bagian dari evaluasi kita. Kita mencoba mengevaluasi apakah 2 panel itu benar atau tidak. Tapi bagi saya ketika saya melihat proses simulasinya, mungkin tadi ya ada problem, riuhnya, juga nanti potensi konflik. Belum selesai 1 panel, kemudian karena merasa mungkin dukungannya nggak sesuai gitu, chaos, ini kan jadi problem juga nantinya. Itu banyak hal ya. Belum kalau masalah kos sih, nah ini juga kembali pada kos. Kalau masalah saksi saya pikir untuk partai tidak terlalu berpengaruh. Bukan berarti tidak boleh ada lebih dari 1 saksi. Tetapi kan karena panelnya berbeda, urusan partai kan urusan di legislatifnya. Dia bisa mengamati keterbukaan itu tetap bisa ketika terjadi permasalahan di panel yang sebelahnya. Bisa untuk memberikan masukan dan sebagainya. Ini nggak ada kaitan dengan itu. Tetapi yang lebih jelas adalah bagaimana kemudian kita bersama-sama antara sebagai peserta maupun penyelenggara berkolaborasi agar peristiwa di 2019 ini tidak terulang dengan regulasi yang ada seperti sekarang ini. Mau tidak mau kita mencari solusi. Mau tidak mau kita harus memberikan banyak masukan. 2 panel saya setuju, kalau kami sangat setuju, itu mempercepat. 2 panel kita setuju. Tetapi pola misalkan 2 panel ini bukan satu-satunya. Harus ada tambahan yang lain yang mencegah bagaimana kemudian tingkat kelelahan penyelenggara berkurang, tingkat misalkan chaos atau nanti potensi konflik juga berkurang. Tadi juga permasalahan dengan kayak Bawaslu, apakah harus menambah pengawasnya di tingkat TPS dan sebagainya. Ini juga ya, PR yang harus kita selesaikan. Dan semua juga sudah memberikan masukan. Saya pikir kita sudah banyak banyak berkontribusi lah hari ini untuk kira-kira apakah 2 panel ini cukup bagus atau tidak. Saya pikir itu dulu Bang. Ya, berarti kalau bisa kita tarik tekanan yang pilpres itu juga sebenarnya menyumbang
Artinya pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden, tingkat tekanan terhadap Penyelenggara lebih kencang ya kan? Itu juga menjadi pengaruh. mempengaruhi gitu. Legislatif ini kan terdistribusinya kan hanya di partai. Betul, ya. Kalau Pilpres ini kan seluruh stakeholder terlibat. Makanya sejak awal kita di Partai Gelora kita pengen ini dikembalikan, dikeluarkan. Karena kita udah tahu bahwa 2019 itu potensi konfliknya luar biasa. Tingkat stres itu bukan hanya sekedar kelelahan loh Bang, tapi karena stres. Dia bukan hanya karena dia kerja capek, bukan hanya itu, tapi stres yang tinggi, tekanan-tekanan dari pihak luar itu yang membuat dia kemudian tidak bisa tidur, tidak nyaman, tidak bisa makan, ya, tensi darah naik. Itu juga bagian dari potensi yang terjadi dan itu 2019 terbukti. Makanya itulah sejak awal Partai Gelora melakukan judicial review untuk mengeluarkan kembali. Gitu loh. Itu konsen kita di situ. Nah, kalau mengenai tadi yang disampaikan Pak Said, mengenai mungkin diatur sistem umur, ya kan? Memang aturannya sudah ada. Nah, kira-kira setuju nggak misalnya tidak mengambil sisi maksimalnya, tapi ada yang 40 atau berapa gitu? Kira-kira gimana tanggapan? Kita sangat setuju saja. Apapun cara yang dilakukan oleh penyelenggara untuk mengurangi resiko seperti 2019, kita sangat setuju. Saya yakin semua partai akan setuju. Tapi kan problemnya bukan cuma di situ sebenarnya. Gitu. Ya. Ada satu kamar tadi yang bermasalah ini, menurut kami, Ya. yang harusnya dikembalikan aja dikeluarkan dulu, ya. Maka kemudian pemilu akan lebih nyaman. Ini konsen besar bagi Partai Gelora. Kita tidak mau terulang kembali peristiwa 2019. Itu yang menjadi konsen kita. Baik, Tribuners, memang satu pilihan yang sangat sulit. Waktu di 2019 tentu kita masih sangat ingat ya bagaimana terpolarisasi antara dua kubu yang begitu dahsyat, sehingga mungkin itu juga menjadi faktor tingkat stresnya, tingkat tekanan luar biasa kepada petugas dan juga kepada partai. Dan tentunya di 2024 kita tidak menginginkan itu hal terjadi. Mari kita jalankan pemilu dengan riang gembira. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota